5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini bersama Kak Citra? Kita masih belajar di tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat dipenuhi. Nah, hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi manusia. Adik-adik, pada pembelajaran subtema 1 kita sudah belajar tentang kewajiban. Nah, di subtema 2 ini kita akan belajar hak kita sebagai warga negara. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu? Hak sebagai warga negara Indonesia, mari kita pelajari adik-adik. Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Hak warga negara Indonesia ini ditentukan dalam pasal-pasal yang ada di UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, hak warga negara itu banyak bentuknya. Nah, berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Apa sih hak kita adik-adik sebagai warga negara Indonesia? Nah, setiap warga negara di Indonesia ini berhak mendapatkan perlindungan hukum. Itu yang pertama adik-adik, kita berhak mendapatkan perlindungan hukum dimanapun kita berada di Indonesia ini. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh nih, hak cipta dalam penerbitan buku. Nah, biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbitnya. Itu yang pertama ya adik-adik ya, hak mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, setiap warga negara Indonesia itu berhak atas pekerjaan atau penghidupan yang layak. Nah, ini hak yang kedua adik-adik ya, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh oleh ibu-ibu PKK tadi yang tinggal di tempat tinggal daerah Siti ya, melalui pelatihan membatik. Nah, melalui pelatihan membatik ini diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ini yang ketiga ya. Hak yang harus kita peroleh adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Lalu ada kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, itu adalah hak kita adik-adik. Mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah adik-adik, penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalian lakukan kewajiban kalian, maka kalian bisa menerima atau menuntut hak kalian. Teks yang telah disajikan di atas tadi adik-adik merupakan jenis teks non-fiksi. Apa toh non-fiksi itu? Non-fiksi adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta atau realita atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Jadi itu disebut teks non-fiksi. Teks non-fiksi tadi terdiri atas 5 paragraf dan setiap paragraf itu terdapat gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Nah, gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Jadi masing-masing paragraf tadi itu ada ide atau gagasan utamanya. Gagasan utama itu bisa disebut dengan gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf itu terdapat gagasan utama baik tertulis maupun tersirat. Nah, gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara adik-adik. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian kalian menjawab pertanyaan apa sih yang sedang dibahas pada teks tersebut. Itu otomatis gagasan utama. Pembahasan itu termasuk dalam gagasan utama di dalam bacaan itu. Nah, kedua caranya adalah menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian kalian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Nah adik-adik, kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, di paragraf yang pertama tadi adik-adik, apa sih gagasan utamanya dan kalimat utamanya? Nah, kalimat utamanya kita ada di awal paragraf nih adik-adik ya. Hak warga negara Indonesia itu banyak bentuknya ya. Di paragraf pertama ini intinya bahwa banyak warga negara Indonesia itu haknya banyak bentuknya. Nah, gagasan utamanya apa? Oh, membicarakan hak warga negara Indonesia. Lalu di paragraf yang kedua, kalimat utamanya itu setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Gagasan utamanya adalah tentang hak mendapatkan perlindungan hukum. Itu yang dibahas di paragraf kedua ini, tentang hak mendapatkan perlindungan hukum. Di paragraf yang ketiga, kalimat utamanya adalah setiap warga negara Indonesia itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, gagasan utamanya apa? Di sini dijelaskan tentang hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Paragraf berikutnya di sini kalimat utamanya adalah hak warga negara tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, kalimat utama ini akan kita ambil gagasan utamanya adalah tentang hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Paragraf berikutnya adik-adik, di sini dijelaskan kalimat utamanya itu masih banyak warga negara Indonesia lainnya ya, hak-hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan oleh UUD
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu gagasan utamanya apa? Oh, gagasan utamanya itu tentang hak warga negara Indonesia yang ditetapkan oleh UUD 1945. Di sini terus dijabarkan. Jadi ini dari umum ke khusus adik-adik ya. Nah, adik-adik harus mengetahui cara mencari gagasan utama. Adik-adik, tadi sudah disebutkan hak-hak kita sebagai warga negara itu ada dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada pasal-pasalnya yang perlu kita ketahui adik-adik. Di situ diatur semuanya. Contohnya adik-adik di sini, hak sebagai warga negara mendapat perlindungan hukum itu ada di pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak itu sesuai dengan pasal 27 ayat 2. Hak ikut serta dalam upaya membela negara itu terdapat dalam pasal 27 ayat 3. Kemerdekaan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran itu berada di pasal 28E ayat 3. Lalu hak kita untuk kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing itu sesuai dengan pasal 28E ayat 1. Berikutnya ada hak kita ikut serta dalam upaya atau usaha pertahanan dan keamanan negara. Itu diatur dalam pasal 30 ayat 1. Mendapatkan pendidikan itu diatur dalam pasal 31 ayat 2. Bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional itu terdapat dalam pasal 28C ayat 3. Memanfaatkan sumber daya alam, nah itu juga diatur di pasal 33 ayat 3. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara itu sesuai dengan pasal 34 ayat 1. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan itu adalah hak warga negara Indonesia yang diatur dalam pasal 28H ayat 1. Jadi kalian sudah tahu hak-hak kalian sebagai warga negara Indonesia, sudah tahu juga bahwa hak tersebut itu berada atau ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah adik-adik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik. Secara swadaya dan subsidi pemerintah desa, ibu-ibu PKK ini membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya ibu-ibu PKK ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian adik-adik? Nah, perlu kalian ketahui bahwa batik itu adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik ini memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik ini menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Jadi adik-adik ya, yuk kita cintai produk Indonesia, hasil karya Indonesia. I love batik, seperti itu ya adik-adik ya. Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Cara lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan kita adalah dengan sikap cinta tanah air, membela persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban? Sudahkah perilaku adik-adik itu mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI?
Bagaimanakah contoh perilakunya? Yuk kita pelajari adik-adik. Di sini Kak Citra sudah menuliskan tabel ya, membuat tabel tentang sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI dan perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Yang pertama, sikapnya adalah cinta tanah air. Nah, contoh perilakunya apa? Melestarikan budaya bangsa, menjaga kelestarian lingkungan, rajin belajar. Itu contoh sikap kita cinta terhadap tanah air kita. Lalu sikap membina persatuan dan kesatuan. Contoh perilakunya adalah berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku, agama, golongan, dan lain sebagainya. Mau mempelajari kesenian daerah, tidak bertengkar dengan teman gitu ya. Menolong siapa saja itu sesuai dengan sikap membina persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, sikapnya adalah rela berkorban. Contohnya apa? Bersedia menolong dengan tenaga, memberikan sumbangan kepada korban bencana, bersedia menolong dengan pikiran ya, ikut berkorban untuk Indonesia. Seperti itu adalah contoh perilaku rela berkorban. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 2, pembelajaran pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.